Baik, kita lanjutkan. Oke, sebelumnya teks sampai di poin B ya. Baik, masuk kita ke poin C. Masih tentang kualifikasi atau syarat-syarat mustahid. Yang bagian C-nya adalah the mustahid also needs to be knowledgeable of the Quran. Jadi mustahid ini atau seorang mustahid needs to. Nah, kata need ini memang asalnya bermakna membutuhkan. Tetapi kalau sudah pakai to, jadi harus. Ya. Jadi seorang mustahid juga harus needs to, jadi harus be knowledgeable of the Quran, harus memiliki pemahaman tentang Quran, tentang Quran. Baik itu the Makki and Madani. Ini yang kita kenal dengan Makkiyah. Jadi Quran-Quran yang ayat-ayat Quran yang diturunkan di Mekah and Madini yang diturunkan di Madinah ya. The occasion of their revelation juga harus mengetahui tentang occasion of their revelation atau asbabun nuzul. Jadi occasion of their revelation itu maksudnya asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ya difirmankannya Quran atau ayat Quran tersebut. And must have a full grasp of the legal contents of the Quran. Juga dia harus memiliki full grasp. Jadi memegang full itu grasp itu memegang, full itu penuh. Jadi memegang secara penuh of the legal contents, isi-isi hukum of the Quran dalam Quran, but not necessarily of the narratives and parables of the Quran. Tapi juga dia mengetahui tentang naratif, jadi cerita, and parables. Parable itu bisa disebut juga perumpamaan dalam Quran, and its passage relating to the hereafter, dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan hereafter. Hereafter itu artinya akhirat ya, akhirat. The knowledge of the ayatul ahkam juga dia harus mengetahui memiliki pengetahuan tentang ayatul ahkam atau ayat-ayat hukum ya. Ini verses regarding rules, jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, aturan, includes knowledge of the related commentaries. Nah, juga mengetahui pemahaman, termasuk pemahaman atau pengetahuan tentang commentaries, tafsir, penjelasan dari ayatul ahkam ini. With special reference to the sunnah, yang juga ditunjukkan dengan sunnah, and the views of the sahabat, dan juga bagaimana pandangan atau pendapat sahabat radhiyallahu anhum ya, related to the subject at hand, terkait dengan poin-poin di atas tadi ya, tentang pendapat para sahabat terkait dengan ayat ahkam tersebut begitu. Itu bagian C. Kemudian bagian D-nya, the mustahid must possess, ini jadi seorang mustahid harus memiliki an adequate knowledge, pengetahuan. Adequate itu yang memadai, jadi dia harus memiliki pengetahuan yang memadai of the sunnah, dari sunnah ya, especially the part relating to his istihad, khususnya bagian yang berkaitan dengan istihadnya, and be familiar with the ruling in the sunnah, dan juga harus familiar, harus faham, harus terbiasa dengan rulings in the sunnah, hukum-hukum dalam sunnah gitu. The mustahid must also know the incident of abrogation. Nah, ini mustahid harus mengetahui incidents, jadi kejadian-kejadian yang terkait dengan ini abrogation in the sunnah. Abrogation itu apa? Dulunya berlaku kemudian tidak berlaku lagi. Kita kenal dengan istilah mansuh ya. Jadi hukum yang kemudian dicabut gitu. Yang dulunya boleh sekarang nggak boleh gitu. Itu abrogation dalam sunnah. And the reliability of the narrators of hadis. Dan juga dia harus mengetahui tentang ini reliability, kepercayaan ya terhadap narrators of hadis. Narator itu periwayat ya. Narrator of hadis, periwayat hadis gitu. Atau perawi ya istilah Arabnya. Kemudian yang E, he must have knowledge of usul fikih. Dia harus memiliki pengetahuan tentang usul fikih, so that he will be acquainted with the procedure, sehingga dia akan berhubungan dengan atau mengetahui berkaitan dengan prosedur, tahapan-tahapan for extracting the rulings, untuk menemukan atau mendapatkan aturan from the text and the implication,
Jadi dia dapat memahami aturan dalam teks baik itu Quran maupun Sunnah dan juga implikasinya, akibatnya. Gitu. Lalu F, the mustahid should be aware of the opinions of different mustahidin. Nah ini, seorang mustahid harus be aware, harus peduli, harus mengetahui, ya, harus mempertimbangkan juga pendapat yang berbeda dari para mustahidin atau para mustahid yang lain, if any exists, jika ada. Gitu. It is essential for a mustahid to be familiar with the dalil of other mustahidin. Nah ini juga penting bagi seorang mustahid untuk familiar, untuk terbiasa dengan dalil dari mustahid yang lain, ya. On a particular issue as how the other mustahid understood the dalil and the issue. Dalam particular issue, dalam topik-topik tertentu, particular itu khusus ya atau tertentu, ya, how the other mustahid, bagaimana seorang mustahid yang lain memahami dalil dan topik tersebut. Itu yang F. Kemudian yang G, finally, nah terakhir gitu ya, he must have a comprehensive knowledge. Seorang mustahid harus memiliki pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh of the issue, dari terhadap isu tersebut, on which ijtihad is being performed, ya, terhadap topik atau hal atau perkara, ya, di mana ijtihad itu akan dilakukan. To extract any ruling, ya, one has to understand the subject thoroughly. Untuk mendapatkan aturan, maka seorang mustahid, jadi one di sini artinya bukan satu, tapi mustahid maksudnya seseorang, ya, dia harus mengetahui subjek secara menyeluruh. If the mustahid doesn't understand an issue, kalau seorang mustahid tidak mengerti topik, maka he is not allowed to do ijtihad. Ya, dia tidak diperbolehkan melakukan ijtihad regardless of where he lives. Ya, terlepas di mana dia tinggal. To understand the issue, untuk mengetahui topik tersebut, ya, the mustahid can go to experts, maka seorang mustahid bisa pergi ke ahli, ya, ke ahli. Expert itu ahli, ya, ke ahli terkait dengan isu tersebut. For instance, nah, sama dengan for example, sama dengan misalnya, there might be an issue in genetic engineering. Misalnya ada isu atau ada topik, ya, ada perkara berkaitan dengan rekayasa genetik, ya. Misalnya seperti cloning, ya. To understand the process of genetic engineering, ya, maka untuk memahami proses perekayasaan genetik, maka the mustahid can go to an expert in the field. Maka seorang mustahid bisa pergi atau menemui ahli di bidang tersebut, ya. Therefore, these criteria are enough to qualify one to do ijtihad. Oleh karena itu, kriteria ini cukup, ya, untuk menunjukkan bahwa dia bisa melakukan ijtihad. And it is incorrect to say that each issue requires the mustahid, ya, to reside in that environment. Maka keliru, ya, bila dikatakan bahwa topik tersebut mengharuskan seorang mustahid to reside in that environment, harus tinggal berada di lingkungan tersebut, ya. Begitu. The mustahid can reside anywhere. Seorang mustahid bisa tinggal dimanapun, and do ijtihad, dan dia bisa melakukan ijtihad, ya, dimanapun juga, as long as he is familiar with the issue being dealt with. Sepanjang dia akrab, ya, familiar atau mengetahui, ya, isu yang akan berkaitan dengan ijtihadnya. If the mustahid is not familiar with the issue, nah, jika seorang mustahid tidak familiar, tidak mengetahui, tidak dekat dengan topik tersebut atau isu tersebut, maka he is not allowed to do ijtihad. Dia tidak diperbolehkan melakukan ijtihad. Even if the issue occurs in the same environment that the mustahid is residing in. Meskipun atau terlepas, ya, atau jika atau meskipun isu tersebut ada di lingkungan yang sama dengan mustahid tinggal. Misalnya gini, seorang mustahid orang Indonesia, terus dia harus menjawab pertanyaan, Pak, gimana hukum misalnya bank sperma misalnya. Di Indonesia tidak ada bank sperma gitu, tapi yang adanya di Amerika. Nah, meskipun mustahid ini adalah orang Indonesia, tinggal di Indonesia, bukan tinggal di Amerika, tapi kalau dia mengetahui fakta tentang bank sperma itu, maka dia dapat melakukan ijtihad. Sama juga dulu dengan cloning manusia. Cloning manusia adanya di luar negeri, bukan di Indonesia.
Tapi seorang mustahid yang berasal dari Indonesia, dia bisa menghukumi, hukumnya ini apa nih, halal ataukah haram. Meskipun kejadian cloningnya itu bukan terjadi di Indonesia. Begitu. Yang penting dia mengetahui fakta, ya. Itu maksud dari teks bagian G ini. Baik, kita lanjut. Ada types of mustahid, ada jenis mustahid. Yang pertama, A, mustahid mutlak atau disebutnya absolute mustahid, ya, yaitu founders of various school of Islamic fikih. Nah ini founder itu pendiri, ya. Various schools of Islamic ini sebetulnya maknanya bukan sekolah fikih, tapi maksudnya mazhab, ya. School ini bisa bermakna mazhab, gitu ya. Jadi mazhab itu dalam bahasa Inggrisnya school, gitu ya. Mazhab itu bisa bermakna school. Jadi founders, pendiri berbagai macam mazhab ya fikih Islam seperti Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Malik, Ja'far dan lain-lain are considered mustahid mutlak. Mereka masuk dalam atau dianggap sebagai mustahid mutlak, ya. These mustahid ini set up their own usul fikih. Mereka membuat ya usul fikih, ya, mereka sendiri to extract the ahkam atau rules, untuk mendapatkan atau untuk memunculkan atau untuk menghasilkan aturan-aturan, ya, and are not restricted by others, dan tidak dibatasi atau tidak restricted dibatasi ya oleh yang lainnya. Itu mustahid mutlak. Kemudian ada lagi yang B, mustahid within mazhab, ya. Mustahid within madhab, within itu artinya ada atau berada dalam mazhab. These mustahidin follow the usul fikih, ya. Mustahid ini, jadi mustahid within mazhab ini adalah mereka yang mengikuti usul fikih set up by mustahid mutlak, yang dibuat oleh mustahid mutlak to extract the ahkam or rules, untuk mendapatkan hukum, ya. Example, misalnya Imam Abu Yusuf, ya, adhere to Imam Abu Hanifah's methodology. Misalnya Abu Yusuf dia mengikuti metodologi Imam Abu Hanifah. This mustahidin, ya, mustahid ini yang within mazhab generally follow the guidelines of their respective schools to extract rulings. Biasanya mereka mengikuti pedoman-pedoman dari mazhabnya untuk menemukan hukum, ya. Nevertheless, they didn't consider themselves bound to follow their imams, meskipun ya mereka tidak menyadari ya apa ikatan sehingga mereka mengikuti imam atau apa dalam mengimplementasikan topik-topik tersebut gitu. This is born out by the fact that they have held opinions that were opposed to those of their leading imam. Dan memang secara fakta di antara mereka memiliki pendapat yang mungkin berbeda dengan imam mereka, ya. Misalnya as a matter of fact, some mustahidin such as Imam Abu Yusuf reach to the level of mustahid mutlak. Misalnya Abu Yusuf dia eh, apa mencapai mustahid mutlak but didn't form his own mazhab, tapi dia tidak membuat mazhab sendiri ya di luar mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi ada murid-murid atau pengikut dari Imam Abu Hanifah yang sebetulnya levelnya sudah menjadi mustahid mutlak gitu. Namun beliau ini tidak membuat mazhab sendiri. Dia tetap masuk di atau mengikuti atau menyebut sebagai mazhabnya mazhab Imam Abu Hanifah gitu. Itu kurang lebih maksudnya. Kemudian yang C, mustahid in particular issues only. Ini maksudnya mustahid yang untuk hal-hal tertentu ya atau topik-topik tertentu. This mustahid would be able to handle one single issue. Jadi mustahid ini hanyalah atau dapat menghandle atau menangani satu isu saja ya. While he may be unable to handle another, di mana mereka tidak bisa atau dia tidak bisa menghandle yang lain gitu. In other words, dengan kata lain, the mustahid will be able to study the opinion. Nah, dengan kata lain, mustahid ini bisa mempelajari ya pendapat of other jurists and trust their adillah or evidence, sehingga mereka bisa mempelajari berbagai pendapat ya, dari hakim-hakim atau dari apa mustahid yang lain dan entrust their adil dan kemudian menelusuri ya bukti-bukti ya, but may be unable to establish new opinions for new issue. Tapi mereka tidak dapat membentuk
pendapat baru ya terhadap topik yang baru. Itu yang dimaksud dengan mustahid dalam hal-hal tertentu saja. Baik, berikutnya kita lanjutkan nanti di ini masih ada satu halaman lagi kurang lebih ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih.